Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Tetapi kini tiba saatnya pula Raja harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh bekal Gajah Mada. Betapapun sulit Jaya Negara untuk menerima hal itu, betapapun pahitnya melebihi rasa pahit Brotowali, yang pahit itu terpaksa harus ditelan. Jika kemungkinan buruk terjadi, hamba telah menyiapkan pasukan untuk menyelamatkan kerabat istana, termasuk tuanku, meluap isi dada Jaya Negara. Kau memaksaku menjadi pengecut untuk melarikan diri, sergapnya. Bekal Gajah Mada bersikap tenang. Hamba tuanku, berkata Gajah Mada, hamba telah mengambil keputusan untuk mengungsikan kerabat istana. Sementara untuk tuanku, hamba mengatakan pengungsian itu hanya sebagai pilihan terakhir jika musuh memang tidak bisa dibendung. Srijaya Negara mangut-mangut, tak tercegah isi dadanya amat sesak. Kemarahan, kejengkelan, dan kekecewaan campur aduk menjadi satu. Satu hal yang sulit diterima Jaya Negara, para rakyat Dharma Putra Winesuka ternyata musang berbulu ayam, tidak tahu diri. Rakuti dan kawan-kawannya yang telah diberi gelar kehormatan sebagai orang-orang Winesuka itu ternyata menikamnya dari belakang. Kekecewaan yang amat sangat itu harus ditelannya. Sebenarnya tidak ada yang melebihi rasa sakit selain dihianati. Bapak tidak ada sudah diberitahu? Bertanya Jaya Negara. Hamba tuanku, jawab bekal Gajah Mada. Bapak tidak ada yang memanggil hamba dan memberitahu kemungkinan itu. Hamba menjadi yakin setelah para telisandi yang hamba sebar menegaskan apa yang disampaikan oleh Mahapati Tada. Hamba baru saja mengirim putusan untuk menghadap Mahapati Tada. Jaya Negara termangu. Bayang wajah Rakuti makin lekat di matanya. Rakuti yang pintar omong, yang bila sewaka menekuk wajahnya amat dalam, merapatkan tangannya amat lekat pada saat menyembah, pintar mengambil hati itu. Siapa yang mengira sanggup melakukan tindakan yang nyaris tidak masuk akal, mengkhianatinya? Aku serahkan pengamanan istana kepadamu Gajah Mada, berkata Jaya Negara. Apabila rakyat tumenggung banyak surat telah datang, aku menunggu di sini. Hamba tuanku, sikap Gajah Mada menjawab. Bekal Gajah Mada telah mendapat izin meninggalkan Srijaya Negara. Selanjutnya, bekal Gajah Mada yang selalu dikawal Gagak Bongol itu menuju ke Puntren. Bangunan yang berada di samping kanan istana berhadapan dengan bangsal Dharma Yaksa, Kasaiwan yang Brahma Raja. Sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk para pemuka agama yang diapit bangunan Dharma Yaksa. Kasogatan bangsal Keputren dihuni oleh Ibu Suri Tribuaneswari dan Ibu Suri Narendra Duhita yang saat itu tidak berada di istana karena sedang mengunjungi adiknya, Dia Dewi Rajapatni Gayatri yang sedang berada di Rimbi. Hanya Ibu Suri Pratsnap yang berada di istana menemani Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi, saudara sepupu Kologeme yang baru datang dari Daha dan Kahuripan. Tiga perempuan itu yang kini sedang berada di istana dan harus diselamatkan. Siapa itu? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Aku, Gajah Mada. Jawab Gajah Mada. Dari balik dinding muncul seorang wanita yang berdandan tak ubahnya seorang lelaki. Meski wanita dan sehari-hari bertugas sebagai seorang emban, sebenarnya wanita itu seorang prajurit wanita yang menguasai ilmu kanuragan dan bertugas mengamankan bangsal Keputren.
"Ada apa Kakang Bekel?" bertanya emban itu. "Kau pamrih?" balas Bekel Gajah Mada. "Ya," jawab pamrih, "ini aku." "Ada apa Kakang Bekel Gajah Mada? Malam-malam seperti ini datang ke kebun." Gajah Mada tentu mengenal pamrih dengan baik. Keberadaan gadis itu yang bertugas sebagai emban yang melayani ratu dan para sekar kedaton sekaligus seorang prajurit tidak lepas dari keberadaan pasukan Bayangkara menjadi bagian yang tidak terpisah. Pamrih mempunyai kemampuan yang tidak ubahnya prajurit yang lain karena kemampuan olah kanuragan yang dimilikinya memadai untuk digunakan mengabdi menjadi seorang prajurit Bayangkari. "Aku akan menghadap Tuan Putri Diah Ratu," jawab Bekel Gajah Mada. Pamrih mencuatkan alis. "Malam-malam begini, aku tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan. Bangunkan Pan Putri," berkata Gajah Mada. Dalam tugas sehari-hari, Pamrih merasa paling bertanggung jawab atas ketenangan Ratu Pratsna Paramita. Pamrih tidak membiarkan siapapun mengusiknya, akan tetapi kedatangan Bekel Gajah Mada kali ini dilihatnya membawa hal yang amat penting dan tidak bisa ditunda. "Baik Kakang." Akhirnya Pamrih menjawab tegas. Pamrih bertindak cekatan. Dengan bergegas, Pamrih menuju bilik pribadi Ratu Pratsna Paramita dengan mengetuk pintunya. Pamrih tak perlu menunggu terlalu lama, pintu itu terbuka. "Ada apa?" bertanya Ratu Pratsna. Pamrih merapatkan tangannya di depan dada. "Ampun Tuan Putri," jawab Pamrih. "Bekel Gajah Mada menghadap untuk menyampaikan hal yang amat penting." Ratu Pratsna memperhatikan malam yang digelut kabut tebal. Namun, keadaan itu tidak terlampau menarik minatnya. Dengan penasaran, Ratu Pratsna menerima Gajah Mada. Dengan amat tak lazim, Bekel Gajah Mada menyembah dan berdiri menunggu pernyataan. "Ada hal yang sangat penting sehingga kau mengganggu tidurku Bekel Gajah Mada?" bertanya Ratu Pratsna. "Hamba Tuan Putri," Bekel Gajah Mada menjawab. "Hamba mohon ampun karena harus menyampaikan sebuah berita yang kurang menyenangkan. Besok pagi akan terjadi keramat. Para rakyat Wenisuka memberontak dan menyerbu istana." Desir tajam menggerataki permukaan hati Ratu Pratsna dan emban Pamrih. Desir tajam menggerataki permukaan hati Ratu Pratsna dan emban Pamrih. Justru karena itu, keduanya tak bisa berbicara. Serbuan itu mungkin bisa dibendung, tetapi ada kemungkinan pula tak akan terbendung. Oleh karena itu, hamba mohon agar Tuan Putri dan para sekar kedaton bersiap melakukan pengungsian. Bayangkara akan mengawal menuju Rimbi. Jika keadaan kembali tenang, Tuan Putri akan kembali ke istana. Ratu Pratsna Paramita masih dipeluk gelisah yang datangnya sangat tiba-tiba itu. Emban Pamrih segera mendekat dan mendekapnya. Bekel Gajah Mada menunggu sesaat sampai Ratu Pratsna menjadi tenang. "Bagaimana dengan anak Mas Prabu?" bertanya Ratu. "Hamba Tuan Putri," jawab Gajah Mada. "Tuanku Sri Bagda Jaya Negara akan bertahan di istana. Kami berharap akan mampu menghadapi pemberontakan itu dan menghilasnya. Namun, jika kekuatan pemberontak tidak bisa diatasi, pasukan Bayangkara akan mengupayakan agar Tuanku Jaya Negara juga berkenan mengungsi." Cukup jelas bagi Ratu Pratsna bahwa Majapahit berada dalam ancaman bahaya Kraman. Walaupun berita itu menyebabkan Ratu menjadi cemas dan lemah lunglai, Ratu memang tak punya pilihan lain kecuali mengikuti petunjuk yang diberikan Bekel Gajah Mada. Pamrih si emban muda itulah yang kemudian bertindak cepat
dengan bergegas membangunkan Sekar Kedaton. Sekar Kedaton, Tribuana Tunggadewi, dan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang masing-masing menjadi pemangku atas wilayah Kahuripan dan Daha sangat kaget ketika dibangunkan oleh sebuah alasan yang mencemaskan. "Ada apa?" bertanya Tunggadewi. "Akan ada keraman Tuan Putri," Pamrih menjawab. "Kita harus mengungsi dan dimohon Tuan Putri untuk berkenan menggunakan pakaian penyamaran." Wiyat Raja Dewi tidak kalah cemasnya. "Kita akan mengungsi kemana?" bertanya gadis yang kecantikannya sangat gemilang itu. "Menurut Kakang Bekel Gajah Mada," jawab Pamrih, "kita akan ke Rimbi, menyusul Ibunda Ratu Rajapatni di sana." Baik Raja Dewi maupun Tunggadewi tidak banyak berbicara dan melaksanakan petunjuk yang diberikan dengan penuh kesadaran. Kedua gadis itu tidak merasa kecewa meskipun perjalanan yang akan ditempuhnya tidak menggunakan tandu. Satu-satunya tandu yang disiapkan hanyalah untuk Ibu Ratu Pratsna Pramita. Sejenak kemudian di bangsal Keputren terjadi kesibukan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa orang emban menangis sesenggukan mendengar akan terjadinya keraman yang melanda kota raja. Akan terjadinya perang sebagaimana kisah pemberontakan yang pernah terjadi jauh sebelumnya yang ternyata meminta banyak korban, menyebabkan emban itu ketakutan. "Bagaimana ini nasibku? Bagaimana ini? Nasibku bagaimana?" Seorang emban yang memiliki tubuh sangat gemuk menangis tak terkendali. Emban itu merasa dirinya berada di dalam bahaya. Emban gemuk itu bahkan menyimpan perasaan berlebihan, seolah-olah mereka akan menyerbu ke istana itu karena akan menangkapnya dan menyeretnya ke alun-alun untuk ditumpahkan ke dalam kandang macan. Terlampau mengerikan bagi emban gemuk itu jika tubuhnya disembelih dan dijadikan umpan atau sesaji untuk bertorokolo. "Karena kau terlalu gemuk, mungkin kau akan dibunuh," kata emban lainnya yang merasa jengkel mendengar tangisannya. Emban gemuk itu malah menangis sejadi-jadinya. Emban Pamrih datang mendekat. "Diamlah," bentak emban Pamrih. "Tangisanmu itu bisa tembus keluar dinding. Mata-mata pemberontak yang mungkin berada di luar dinding akan menafsirkan macam-macam. Diamlah atau kusumpul mulutmu dengan gagang tombak ini." Emban gemuk itu berusaha diam, akan tetapi pundaknya bergerak-gerak. Sang waktu terus bergerak. Bekel Gajah Mada telah kembali berkumpul dengan segenap anak buahnya di halaman istana. Pimpinan Bayangkara itu menjadi tegang karena pasukan Jalapati belum juga menampakkan batang hidungnya. "Bagaimana ini?" bertanya Bekel Gajah Mada kepada Gagak Bongol. Gagak Bongol hanya mengangkat bahu. "Aku curiga," kata Gagak Bongol. "Jangan-jangan seperti yang aku duga. Temenggung Banyak Sora itu bagian dari mereka. Tidak ubahnya, Rakyat Winisuka dan Rakyat Tumenggung Punjut Luntar. Bahkan tidak ubahnya, Rakyat Tumenggung Panjiwatang. Waktu yang bergerak mendekat saat terbitnya matahari itulah yang menyebabkan Bekel Gajah Mada mudah terpengaruh. Apalagi Gajah Mada juga berpikir bahwa segala sesuatu bisa saja berubah. Boleh saja Tumenggung Banyak Sora mengatakan akan membentengi istana dari serbuan musuh. Namun, tidak menutup kemungkinan Banyak Sora berubah pikiran dan kemudian mengambil sikap seperti Panjiwatang. Ayam jago berkokok di kejauhan. Burung gagak yang agak lama diam memperdengarkan suaranya lagi dari arah wuwungan. Kabut masih melayang-layang meski deru angin
telah mereda, sementara udara dingin masih tetap menusuk tulang. Bagaimana jika banyak sora mengambil sikap seperti Tumenggung Panjiwatang? Desak Gagak Bongol. Bekel Gajah Mada terdiam, gelisah di dadanya kian mengental. Kalau dugaanmu benar, maka habislah istana yang menjadi lambang keberadaan Majapahit akan menjadi tempat jak-jakan. Apakah keadaan yang mengerikan itu akan terjadi? Gagak Bongol merasa jengkel. Gagak Bongol merasa kecurigaannya terhadap banyak sora yang ikut-ikutan bersikap seperti Panjiwatang benar-benar terjadi. Banyak sora pasti ikut mengail di air keruh. Waktu terus merayap. Ambil keputusan sekarang, Kakang Bekel, ucap Gagak Bongol makin tidak sabar. Aku membutuhkan laporan Lambang Laut untuk mengambil keputusan. Tenanglah, jawab Gajah Mada. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat menjengkelkan. Hal itulah yang sedang dirasakan Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol. Keduanya merasa terjebak dalam ketidakpastian di ambang bencana yang mengerikan. Sementara itu, Lembang Laut telah berhasil menyelinap ke dalam riuhnya persiapan pasukan yang akan melaksanakan serbuan. Tepat seperti tebakannya, pasukan pemberontak itu bermaksud menggunakan kecerdikan akan melakukan serbuan dari arah yang tidak terduga. Justru dari belakang istana, di sebuah ladang jagung yang terletak di timur perkampungan Santana Raja, beberapa buah kemah didirikan tepat di tengah ladang jagung itu. Lembang Laut melihat ada beberapa orang yang memiliki kedudukan penting mondar-mandir di antara persiapan-persiapan yang terjadi. Orang-orang gila, desis Lembang Laut. Pontang-panting Lembang Laut menenteramkan diri. Lembang Laut menghunus pisaunya ketika seorang prajurit rendahan melintas amat dekat dengannya. Prajurit itu bermaksud kencing di bawah sebuah pohon. Celakalah prajurit itu, karena di balik pohon itu Lembang Laut sedang bersembunyi. Prajurit rendahan itu terbelalak ketika mendadak lehernya serasa dicepit besi gilen yang amat kuat, dan sebuah pisau yang tajam menghujam di lehernya, tembus di tenggorokannya. Maafkan aku, berbisik Lembang Laut. Ini dalam keadaan perang, aku terpaksa membunuhmu. Lembang Laut segera menelanjangi pakaian prajurit yang bernasib malang itu dan mengenakannya. Dengan pakaian itu, Lembang Laut leluasa bergerak untuk melihat apapun di pesanggerahan yang tersembunyi di ladang jagung itu. Dari tempatnya, Lembang Laut memperhatikan sebuah arah. Akhirnya, saat penting yang ditunggu oleh Lembang Laut tiba. Rakuti keluar dari salah satu kemah diiringi para Dharma Putra Wineh Suka yang lain dari jarak yang cukup dekat serta tak terganggu oleh tebalnya kabut. Lembang Laut mampu menyaksikan dan mengikuti apa yang terjadi. Para Wineh Suka lengkap, berkata Lembang Laut dalam hati. Rakuti, Rabanyak, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Ratanca serta beberapa orang prajurit berpangkat senopati tidak ketinggalan Tumenggung Puncut Luntar, pimpinan pasukan Jala Rananggana. Dengan demikian, benar apa yang dikatakan Kakang Bekel Gajah Mada. Semua yang hadir di sini bersepakat, berkomplot, melakukan makar. Bukan main. Lembang Laut berusaha menenteramkan diri. Ternyata amarah adalah lawan yang tidak kalah berat dari musuh di medan perang. Sekuat tenaga, Lembang Laut mendamaikan hati. Meski isi dadanya mengombak bergelombang bagi ombak laut selatan di kala murka. Meskipun kemarahan terasa akan meretakan dinding kepalanya, Lembang Laut masih mampu menggunakan otaknya. Lembang Laut menebar pandang. Tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada sebuah bendi yang digantung di sebuah tiang bambu.
Lembang Laut berdesir saat mengenali bendi itu. Kyai Samudra, desisnya. Lembang Laut benar-benar harus menekan gejolak isi dadanya. Ternyata tidak terlampau mudah bagi Bayangkara Lembang Laut untuk menerima kenyataan bendi bertuah yang dahulu kala digunakan oleh Raden Wijaya untuk membakar semangat segenap prajurit ketika menghajar pasukan Mongol. Bendi yang seharusnya kini berada di ruang perbendaharaan pusaka Majapahit itu ternyata telah diambil dengan diam-diam dan berada di tangan para pemberontak. Jauh sebelumnya, bendi itu juga membuat sejarah dengan kemampuannya membakar semangat pasukan-pasukan Tumapel yang hanya kecil saja hingga sanggup berbuat gila dan di luar nalar dengan mengalahkan pasukan Kediri yang jauh lebih besar di perang berdarah yang terjadi di Genter. Benar-benar berbahaya. Desis Lembang Laut dalam hati. Suasana mendadak menjadi hening ketika Rakuti berdiri dan mengangkat tangannya.